yang kita akan bahas, yaitu gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek itu sendiri merupakan sentuhan antara dua benda atau sentuhan antara benda dan permukaannya secara fisik. Nah, di mana arahnya itu selalu berlawanan dengan arah benda. Nah, contohnya begini. Misalkan ada benda seperti ini. Misalkan ini permukaannya kasar. Jadi terdapat gaya gesek. Nah, ini ada benda. Nah, misalkan benda itu arahnya ke sana, misalkan arah benda ini ke sana, nah maka atau ke kiri, maka gaya geseknya itu akan mengarah ke kanan. Jadi gaya geseknya akan mengarah ke kanan. Nah, untuk gaya gesek sendiri itu sering kita tuliskan dalam persamaan seperti ini. Sama dengan mu kali n. Jadi seperti ini. Untuk persamaan gaya gesek kita sering tulis seperti ini. Nah, di mana gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek kinetis dan ada gaya gesek statis. Nah, untuk gaya gesek kinetis kita tulis persamaannya seperti ini. Mu k kali m. Ini untuk yang kinetis. Nah, untuk statis sendiri kita tulis seperti ini. Mu s kali m. Nah, jadi sekali lagi, gaya gesek itu dibagi atas dua. Ada gaya gesek kinetis dan ada gaya gesek statis. Oke? Jadi itulah pengenalan tentang gaya normal dan gaya gesek. Sekarang kita akan membahas gaya yang keempat, yaitu gaya tegangan tali yang sering kita beri simbol, yaitu T. Nah, untuk lebih memahami materi ini, di sini saya memberikan sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Jadi di sini saya punya benda A, benda B, dan benda C. Nah, di mana benda A ke B ini dihubungkan oleh tali. Nah, benda B ke C ini dihubungkan juga oleh tali. Begitupun di bagian C ini diberikan tali. Dan terdapat tali. Nah, pada saat tali pada benda C ini saya tarik atau ditarik, maka tali yang menghubungkan A ke B, B ke C ini juga ikut tertarik. Nah, apabila berat pada tali ini diabaikan, maka tegangan pada A ke B, misalkan tegangan A ke B yang kita sebut T1, B ke C yang disebut T2, maka tegangan pada T1 itu sama dengan T2. Yaitu sama dengan jadi nilainya sama, atau biasanya kita tulis seperti ini. T1 sama dengan T2 sama dengan T. Nah, itu yang kita pelajari tentang gaya tegangan tali. Nah, yang sekarang gaya kelima yang kita akan pelajari, yaitu gaya sentripetal. Nah, kita akan membahas tentang gaya sentripetal. Nah, tentunya kita tidak asing lagi tentang percepatan sentripetal, karena kita sering mendengar tentang percepatan sentripetal. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa percepatan itu terjadi karena adanya gaya yang diberikan atau disebabkan oleh penyebab gaya, sehingga percepatan sentripetal terjadi itu karena adanya gaya sentripetal. Nah, kita tahu sendiri bahwa persamaan dari sentripetal sendiri yaitu AS sama dengan V kuadrat per M, atau biasa ditulis omega kuadrat kali R. Maaf, maksud saya R. Jadi V kuadrat per R. V kuadrat per R, atau biasa ditulis omega kuadrat kali R. Nah, jika kita hubungkan pada hukum 2 Newton, kita tahu bahwa hukum 2 Newton kan itu sigma N sama dengan M kali A. Nah, kalau kita hubungkan percepatan sentripetal dengan hukum 2 Newton, maka kita dapatkan Fs itu sama dengan M kali AS. Nah, kita substitusi nilai dari percepatan sentripetal tersebut, sehingga kita dapatkan Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, atau bisa juga Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Nah, inilah yang mengenai tentang gaya sentripetal.
Nah, sahabat-sahabat fisika, kalau tadi kita telah membahas tentang gaya serta hukum Newton, nah sekarang kita akan membahas tentang penerapan dari gaya tersebut atau mungkin masalah-masalah yang mungkin kita pernah temukan baik di soal maupun dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu misalkan begini, kita ada benda. Jadi kita ada sebuah benda. Nah, benda ini itu dipengaruhi oleh gaya gesek. Jadi misalkan di sini ada gaya gesek, jadi dia ada gaya gesek. Jadi dia ada gaya gesek. Nah, misalkan benda ini yang kita cari itu adalah A-nya berapa, kan? Jadi di sini ini adalah F, karena kan dikatakan bahwa arahnya itu selalu berlawanan dengan gaya gesek. Berarti ini gaya geseknya. Nah, ini sendiri ke bawah yaitu adalah W, yaitu M kali G, dan yang ini ke atas yaitu N. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini atau keadaan ini? Maka untuk mempermudah kita, maka kita tinjau sumbu per sumbu. Maksud saya, kita pertama tinjau sumbu X. Jadi kita tinjau sumbu X. Nah, kita lihat yang bekerja pada sumbu X itu adalah gaya gesek dan ini arah dan gaya sendiri. Jadi kita tulis begini, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita tuliskan F dikurang gaya gesek itu sama dengan M kali A. Nah, kita tahu sendiri bahwa gaya gesek itu kan mu kali N, sehingga kita tulis bahwa F dikurang mu kali N itu sama dengan M kali A. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nah, setelah itu kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu Y. Jadi sekarang sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y sendiri, itu gaya yang bekerja ada gaya normal dan gaya berat. Jadi kita tulis seperti ini, sigma F sama dengan 0. Mengapa 0? Karena tidak mungkin benda bergerak ke atas, sehingga kita tulis 0. Jadi di sini terjadi penerapan hukum 1 Newton. Nah, setelah itu kita masukkan gaya-gaya. Berarti N kurang W itu sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W. Ini kita sebut persamaan kedua. Nah, setelah itu kita substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama. Jadi saya pindah ke sebelah sini. Jadi substitusi 2 ke 1. Jadi kita tulis F dikurang mu kali. Kita tahu bahwa nilai N di sini itu adalah W. Nah, nilai W sendiri itu kan yaitu M kali G. Nah, jadi kita tulis di sini M kali G sama dengan M kali A. Nah, ini kita sebut persamaan ketiga. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah A atau yang harus dicari adalah percepatan, maka kita tulis begini. A sama dengan F kurang mu kali M kali G per M. Atau kita bisa tulis juga begini. A sama dengan F per M dikurang mu kali G. Jadi ini, kita dapatkan ini. Yang boleh dikata ini adalah persamaan yang keempat.